1. Pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 2. Sifat kedaulatan. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu A. Asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. B. Permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara, tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. C. Tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Serta D. Tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. 3. Teori kedaulatan. A. Teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Agustinus 354 sampai 430, Thomas Aquino 1215 sampai 1274, F. Hegel 1770 sampai 1831 dan F. I. Stahl 1802 sampai 1861. Contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu dengan Kaisar Tenno Heika sebagai titisan dewa matahari. Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. B. Teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. C. Teori kedaulatan negara. Tertinggi kehidupan suatu bangsa, kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabadikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Peletak dasar teori ini antara lain Jean Bodin 1530 sampai 1596, F. Hegel 1770 sampai 1831, G. Jelinek 1851 sampai 1911 dan Paul Laban 1879 sampai 1958. Pengembangan teori Hegel penyebar di negara-negara komunis TU. D. Teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintahan berasal dari hukum yang berlaku, hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Etika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai panglima, mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggaraan negara dibatasi oleh hukum. Pelopor teori kedaulatan hukum diantaranya Hugo de Groot, Crabbe, Immanuel Kant, dan Leon Duguid.